Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada pertemuan pertama ini di mata kuliah botani kita akan belajar bersama-sama berbagi ilmu berkaitan dengan sel pada tanaman. Kita nanti akan singgung sedikit berkaitan dengan sel pada hewan atau sel pada bakteri, bagaimana perbedaannya dengan sel tanaman, tapi secara keseluruhan kita akan fokus pada pembahasan berkaitan dengan sel tanaman, karena ini yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa di program studi agroteknologi di Fakultas Pertanian. Nah, mungkin kalian, sudah pernah mendapatkan tentang bahasan ini di SMA dan ini hanya mengulang, ya bedanya mungkin agak sedikit lebih dalam sedikit gitu ya. Karena itu saya yakin kalian bisa melaluinya, artinya ini bukan hal yang baru bagi kalian, terutama yang siswa dari program IPA ya. Kalau seandainya ada yang dari program lain, kalian harus, mencoba menyesuaikan. Nanti, silahkan berdiskusi, bertanya, berpendapat, jangan takut untuk berpendapat, atau bertanya, jangan takut disangka bodoh gitu kalau ditanya. Insyaallah, kita sama-sama belajar, sama-sama bagaimana membangun, diri untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki. Oke, sebagai awalan, kalian pasti sudah tahu bahwa seluruh makhluk hidup itu tersusun atas sel, ya. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, bagaimana awalnya? Pertama, yang pernah mengamati, sel ini pertama kali ini, seorang ilmuwan bernama Robert Hooke ya, gambarnya bisa kalian lihat. Ini dan di tengah ini adalah mikroskop sederhana yang dia gunakan untuk mengamati sel gabus, ya. Jadi dia mengambil sel gabus, kemudian dia sayat dengan sayatan yang sangat tipis, kemudian dia amati, dan ternyata dia menemukan kotak-kotak, kecil ini ya, yang, jadi sel gabus itu tersusun dari kotak-kotak kecil. Nah, karena itu, dinamailah kotak-kotak ini sel. Sama sel kalau di, kepolisian itu kan juga satu ruangan sempit gitu ya, yang kotak atau apa yang terbagi menjadi beberapa, ruangan. Jadi ruangan sempit itu dinamakan sel ya, senada pengertiannya dengan ini. Nah, sejarahnya teori, sel ini dikembangkan oleh berbagai ilmuwan yang, sudah terlebih dahulu mengamatinya, yang kemudian muncul menjadi yang namanya teori sel. Misalnya di tahun 1838 itu Pak Sladen ini dia menemukan bahwa semua tumbuhan itu tersusun atas sel. Jadi kalau kita melihat pohon mangga yang besar itu tidak lain hanya kumpulan sel-sel yang kecil. Ya, jadi kalau kita amati, kita sayat, kita lihat di mikroskop, dia tidak lebih dari kumpulan kotak-kotak ya atau segi-segi yang kecil. Tidak hanya sel tumbuhan, ternyata di 1 tahun berikutnya si Swan ini, Pak Swan itu menyatakan bahwa sel hewan juga tersusun atas atas sel ya. Hewan itu tersusun atas sel. Jadi, kalau kita lihat sapi ya dagingnya atau mungkin dan lain sebagainya, tulangnya ya, sumsum darah dan sebagainya itu tidak lain adalah kumpulan sel-sel yang kecil. Begitupun juga kita, tubuh kita itu tersusun atas sel secara struktural unit fungsional terkecilnya. Nah, Pak Virchow di tahun 1858 itu menyatakan bahwa semua sel berasal dari sel sebelumnya. Ini kita bisa pahami dulu kita kecil ya, bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, sampai sekarang menjadi pemuda, itu kan ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu adalah bertambahnya jumlah sel. Dan sel yang ada,
dengan pertumbuhan itu berasal dari sel yang ada sebelumnya. Nah, ini secara ringkas sel teori di dirangkum menjadi 3 hal ini bahwa satu, semua organisme hidup itu tersusun atas sel. Jadi apapun itu makhluk hidup tersusun atas sel, baik dia hidup dengan satu sel yang kita sebut sebagai organisme uniseluler atau organisme yang hidup dengan banyak sel semacam manusia, hewan, tumbuhan, organisme-organisme makroskopis itu berisi dari susunan sel yang membagi peran atau fungsi sehingga dia menjadi makhluk hidup yang kompleks, struktur yang kompleks. Nah, yang kedua, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari organisme. Kita tahu struktur adalah penyusun. Jadi kalau misalnya kita bisa mengamati sebuah gedung, maka unit struktur itu kita bisa analogikan dengan batu bata atau kayu, ya atau pasir yang menyusun gedung tersebut. Nah, kalau pada manusia batu bata, kayu atau mungkin pasir gitu ya, itu diidentikan dengan sel. Jadi unit terkecilnya gedung itu adalah batu bata dan pasir itu kalau pada manusia atau pada makhluk hidup itu adalah sel, ya. Nah, fungsional terkecil dari organisme. Jadi eh, satu unit terkecil yang mampu berkoordinasi dan hidup mengelola metabolismenya yang terkecil pada organisme itu juga sel. Kalau misalnya kalian pernah melihat di sini ini ada contoh gambar sel ya, sketsa. Di sini ada inti sel ya, ada kromosom, ya kan ada sitoplasma, ya kan ada mungkin di sini ada sentriol dan sebagainya. Mereka kalau terpisah itu tidak bisa hidup. Mereka harus terkoordinasi dalam sebuah sel. Sehingga ini menjalankan fungsinya terkecil itu, unit terkecilnya itu dalam bentuk sel, maka disebut sebagai unit fungsional terkecil. Yang ketiga adalah semua sel berasal dari sel sebelumnya. Ini proses pembelahan. Kalau kita melihat rambut kita semakin panjang atau kuku kita semakin panjang atau badan kita semakin tinggi gitu ya, itu karena adanya pertambahan sel. Kalau rambut ya pertambahan sel tulang, kalau tinggi ya berarti pertambahan sel kalau rambut pertambahan sel rambut, kalau tulang ya kalau tinggi itu berkaitan dengan pertambahan sel tulang. Dan ini proses reproduksi sel nanti kita akan bahas di tempat yang lain. Tapi untuk kali ini kita hanya akan mengenal bagaimana struktur sel, organel-organel sel yang menyusun sel itu menjadi satu unit struktural atau fungsional yang utuh. Ini contoh ketika pembelahan sel dari satu sel awalnya di sini kemudian berubah menjadi dua. Begitu seterusnya, ini yang menyebabkan organisme itu tumbuh. Nah, kita lihat di sini ada struktur dari sel tumbuhan. Ini kalau kita lihat ada pohon, ada tanaman, kita lihat di bawah mikroskop, kita lihat dengan sangat tipis, kita akan menemukan bentuk-bentuk kotak-kotak atau kompartemen-kompartemen atau sel kita sebutnya yang memiliki organel kurang lebih seperti ini. Organel adalah organ-organ penyusun sel. Jadi kenapa organel? Karena dia kecil. Jadi kalau disebut organ itu pada manusia tangan, kaki, ya kan, hati, paru-paru. Nah, ini organel itu adalah struktur penyusun sel yang kalau kita bisa lihat di sini ada bermacam-macam. Walaupun nanti strukturnya agak sedikit berubah, misalnya dinding selnya menjadi semakin tebal atau vakulanya semakin besar, tapi secara umum bagian-bagian sel tumbuhan adalah seperti ini. Bagian yang berwarna hijau ini kita bisa tahu namanya adalah dinding sel. Ya, ini dinding sel atau sel wall. Kemudian lapisan di dalamnya itu namanya yang kuning ini disebut sebagai plasma membran atau membran plasma atau membran sel. Kemudian nanti ada mitokondria, ada kloroplas, ada vakuola, ya kan, ada retikulum endoplasma yang halus, ada sitoskeleton di sini, kemudian ada ribosom, ada inti sel, ini ada membran intinya inti sel, ada anak inti, ya. Kemudian ada retikulum endoplasma yang halus, ada leukoplas, ada badan
Golgi. Kita akan coba bahas satu persatu, tapi dipahami di sini bahwa organel penyusun sel tumbuhan kurang lebih seperti ini. Oke, yang pertama adalah dinding sel. Kalau kita melihat meja, kayu, ya, dan sebagainya, kenapa mereka keras dan tidak fleksibel dan sebagainya? Karena adanya dinding sel yang menyusun setiap sel yang menyusun kayu atau pohon tersebut. Nah, kerasnya ini kurang lebih karena satu, dia tersusun atas selulosa. Selulosa nanti kita bahas di bawah adalah kelompok karbohidrat. Jadi kalau kita mengenal kata osa-osa ini, ya ada glukosa, ada maltosa, ada amilosa. Nah, osa-osa itu laktosa, ya kan? Itu osa adalah kelompok dari karbohidrat. Begitupun juga selulosa. Nah, sebagaimana kita ketahui kenapa pohon itu keras, karena mengandung dinding sel, maka kita bisa simpulkan bahwa fungsi dinding sel adalah untuk menguatkan sel itu sendiri. Karena berbeda dengan hewan, tumbuhan itu dia statis, dia tidak bisa lari kalau misalnya dimangsa. Maka salah satu bentuk adaptasi yang dia lakukan adalah dengan cara menguatkan sel yang dia punya. Kemudian antara satu sel dengan sel yang lainnya itu ada yang namanya lamela. Ya, jadi yang membatasi antara satu sel dengan sel yang lainnya disebut sebagai lamela tengah atau middle lamela. Nanti strukturnya kita bisa lihat. Jadi dinding sel satu dan dengan dinding sel yang lain itu tidak langsung menempel, tapi ada yang membatasi mereka yang dinamakan sebagai lamela tengah. Matriksnya berbeda dengan matriks yang menyusun dinding sel. Kemudian dinding sel itu berlapis. Jadi berbeda antara dinding sel pada organisme yang masih muda dengan organisme yang sudah tua. Contoh daun ketika pertama kali pupus itu lunak. Kenapa lunak? Karena dinding selnya masih primer. Tapi seiring berjalannya waktu, maka setiap sel di daun itu tumbuh. Menghasilkan yang namanya dinding sekunder. Itu yang menyebabkan daun itu menjadi keras. Nah, ini contoh selulosa versus amilosa. Ini osa dengan osa, sama-sama karbohidrat, ya. Selulosa adalah penyusun dinding sel tumbuhan, kayu dan sebagainya yang menjadikan dia keras, serat kalau kita menyebutnya, ya. Sedangkan amilosa ini adalah pati. Jadi kalau kalian melihat ada umbi, kentang, singkong atau pati apapun itu, ya, padi, beras, jagung, ya, mengandung pati, itu namanya kurang lebih amilosa, mengandung amilosa atau mungkin amilopektin, nanti kita bahas di tempat yang lain. Nah, yang menarik adalah bahwa selulosa dengan amilosa atau pati ini itu penyusunnya sama, yaitu sama-sama glukosa. Ini glukosa, glukosa, glukosa sama. Ini juga glukosa, glukosa, glukosa. Cuma yang membedakan adalah pati ini mampu kita cerna, kita makan, kita konsumsi sehingga menghasilkan energi. Sedangkan selulosa itu tidak bisa kita cerna. Ya, yang menyebabkan satu pati bisa dicerna sedangkan selulosa tidak bisa dicerna adalah karena kita memiliki enzim yang bisa untuk memotong ikatan glukosa-glukosa ini, ikatan pati ini menjadi monomer-monomer glukosa. Sedangkan kalau pada selulosa itu kita tidak punya enzim yang bisa dipakai untuk memotong glukosa yang menyusun selulosa. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah ikatannya. Jadi yang selulosa itu adalah ikatannya ikatan beta, sedangkan kalau yang amilosa itu ikatannya adalah ikatan alfa. Jadi C nomor 1 itu OH-nya ada di bawah. Kalau pada alfa, ini ya di sini dia garisnya ke bawah, garisnya selalu ke bawah, jadi OH-nya di bawah. Sedangkan kalau pada selulosa, glukosanya di C nomor satunya itu OH-nya ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Hanya beda posisi OH di C nomor 1 itu membedakan ikatan antara selulosa dengan amilosa atau pati ini, yang juga menjadikan perbedaan yang sangat signifikan, yaitu bahwa pati ini bisa kita cerna sedangkan selulosa tidak bisa kita cerna.
Artinya dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Eee, kita harus belajar dengan detail berkaitan dengan pengetahuan terhadap sesuatu. Karena kalau kita lihat di sini saja, hanya beda posisi OH itu menyebabkan perbedaan yang sangat signifikan. Karena itu jangan lupa untuk memperhatikan detail setiap masalah, ketika kita mengobservasi, ya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dengan tepat. Itu salah satu pelajaran yang kita bisa ambil. Nah, dinding sel strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi dinding sel itu kalau masih primer maka biasanya ditemukan pada sel yang aktif membelah. Sel yang aktif membelah itu di mana? Misalnya di pucuk ranting, pucuk batang atau pucuk akar itu selnya terus membelah. Dan kita tahu pucuk ranting, pucuk batang, pucuk akar itu lunak. Kenapa lunak? Karena selnya adalah dinding selnya adalah dinding sel primer. Ya, yang tipis ini yang warnanya coklat ini. Dinding sel primer yang warna coklat itu tipis sehingga menyebabkan kenapa ujung batang, ujung akar itu lunak, ya. Nah, ini dinding sel primer ini masih bisa menandakan bahwa dia posisinya masih memungkinkan untuk membelah. Nah, seiring bertambahnya usia sel, maka muncullah dinding sekunder yang berada terletak di sebelah dalam dinding sel primer. Jadi ini adalah selnya, ini dinding sel sekundernya yang tebal ini. Ini yang menyebabkan sel itu menjadi kaku dan ini menandakan bahwa sel itu sudah berhenti membelah, ya. Nah, ini yang memberikan kekuatan pada sel tumbuhan ya, yang menyebabkan keras itu adalah dinding sel sekundernya. Ya. Nah, antara dinding sel satu dan dinding sel yang lain itu ada yang namanya lamela tengah. Ini dinding primer ya yang coklat, ini dinding sekundernya, di sini adalah selnya. Ini ada lamela yang membatasi antara sel satu dengan sel yang lain. Nanti di sini ada dinding primer, ada dinding sekunder, ada sel lagi. Nah, oke. Sebelum ya, oke. Ini ya. Nah, ini dinding sel. Kemudian lanjut, ini untuk lebih jelasnya kita bisa melihat ini adalah sel ya, sel satu dengan sel yang lainnya. Yang berwarna apa ini? Coklat ini ya. Nah, ini yang ini adalah lamela tengah. Lamela tengah. Yang berbatasan langsung dengan lamela tengah ini dan ini adalah dinding sel primer. Kemudian kalau dia adalah sel yang tidak membelah lagi dan terus tumbuh, maka di sebelah dalam dinding primer ada yang namanya dinding sekunder. Baru setelah itu ada membran sel, ada sitoplasma, kemudian ada ini mungkin vakuola ya, ini vakuola yang warna biru. Nah, cuma antara dinding eh, sel satu dengan sel yang lainnya ini terdapat celah yang memungkinkan dua sel itu bertukar informasi, bertukar zat yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah, ini disebut sebagai plasmodesmata. Jadi plasmodesmata adalah celah antara dua sel pada tumbuhan yang memungkinkan sel tersebut untuk berkomunikasi atau bertukar zat. Gambar aslinya seperti ini. Yang hitam ini adalah lamela tengah, kemudian dinding sel primer, dinding sel sekunder, kemudian ini adalah membran selnya yang sebelah dalam. Jadi kita lihat di sini ada 3 lapisan dinding sel sekunder. Satu, ya ini, satu, 2, 3, ya. Jadi, sangat tebal dinding sekunder itu yang memberikan kekokohan pada struktur sel tumbuhan. Nah, ini plasmodesmata kalau kita lihat, kita warnai ini sayatan sel, kemudian kita amati di bawah mikroskop, ada semacam rambut-rambut seperti ini. Ini adalah lubang tempat cairan di sel itu dipertukarkan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Ya, ini untuk transportasi zat dan komunikasi pada sel. Dan ini strukturnya kita bisa lihat di sini. Yang warna kuning ini membran sel, yang di sini adalah dinding sel primer, kemudian ini adalah lamela tengah.
Kalau di sel primer tersusun atas pektin ya, ada selulosa ya kan. Nah, nanti ketika terbentuk dinding sel sekunder itu letaknya di antara dinding sel primer dengan plasma membran. Jadi di sini akan terbentuk dinding sel sekunder ya, yang akan menjadikan sel itu kokoh, kuat dan berhenti untuk membelah. Nah, yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma letaknya di sebelah dalam dinding sel. Strukturnya itu terdiri atas lipid ya, dinamakan lipid bilayer. Bi artinya dua, bipedal ya, misalnya manusia itu artinya kakinya dua, atau bipolar dia memiliki dua kutub atau dua kepribadian. Biseksual itu memiliki dua kecenderungan seks dan sebagainya. Bi artinya dua. Nah, di sini adalah bilayer. Layer artinya lapisan. Jadi kalau kita lihat di membran sel di sini itu memiliki dua lapisan. Jadi lapisan yang atas ini yang bulat-bulat ini adalah kepalanya eh, si apa penyusun si lipid ya. Nah, yang ekornya itu adalah yang rambut-rambut merah ini. Ini ada satu lapis yang di atas, ini kalau misalnya ke atas, ini satu lapis yang di bawah. Ternyata antara kepala dan ekor fosfolipid ini ya, namanya fosfolipid karena kepalanya biasanya berupa fosfat yang sifatnya itu ini salah ya. Kepalanya itu hidrofilik. Ya, oke, sorry, kita ganti langsung. Kepalanya hidrofilik. Artinya dia suka dengan air atau bersahabat dengan air. Sedangkan ekornya itu adalah hidrofobik atau benci atau tidak suka dengan air. Makanya dia menghadap ke dalam, fobia. Fobia itu artinya benci ya, atau tidak suka. Ya, ini jadi kepalanya adalah fosfat, ekornya adalah asam lemak. Ya, nanti kalian bisa bahas tersendiri berkaitan dengan membran ini, sangat walaupun strukturnya cuma seperti ini tapi ini sangat kompleks ya. Kemudian di membran juga terdapat protein. Protein di membran bermacam-macam. Ada protein transport, di sini ada lubang, ini biasanya digunakan untuk keluar masuk zat-zat tertentu yang tidak bisa menembus langsung melalui membran. Atau protein yang seperti ini ya. Nah, ini ada kayak rantai gitu, ini adalah karbohidrat, misalnya berupa glikoprotein ya, karena mereka terikat dengan protein. Ini bisa digunakan sebagai sinyal atau penerima rangsang. Jadi kalau misalnya kalian kedinginan tiba-tiba merinding, itu ada reseptor di kulit yang menerima rangsangan tersebut. Ya, atau misalnya terkena ulat kok tiba-tiba jadi bengkak. Nah, itu ada reseptor juga yang di membran yang menerima rangsangan tersebut. Fungsi dari membran adalah sebagai transportasi zat, keluar masuk zat dari dalam keluar sel atau sebaliknya dari luar masuk ke dalam sel. Nah, cara transportasinya itu sangat bervariasi. Tadi saya bilang ada yang lewat protein di sini, ada yang langsung menembus ke membran ya, sesuai dengan karakter dari si ini zat tersebut ya. Ada air yang mungkin bebas keluar masuk, ada juga aquaporin nanti untuk channel-channel air ya, ada ion ya kan, ada senyawa, ada hormon dan lain sebagainya yang bisa keluar masuk dengan kondisi tertentu. Jadi ini sifatnya selektif permeable, jadi enggak semena-mena semua barang bisa masuk atau bisa keluar, atau zat bisa masuk bisa keluar. Dia dikendalikan karena memiliki sifat-sifat tertentu. Kemudian tadi di sini ya ada merespon hormon ya, atau sinyal lingkungan yang berpengaruh terhadap kontrol pertumbuhan atau diferensiasi sel. Ini contoh tadi yang saya sebutkan. Misalnya kok rambut itu munculnya di alis, kenapa nggak di mata gitu ya? Karena di alis itu ada reseptor yang dia bisa menerima sinyal dari hormon
yang menandakan bahwa dia tumbuh rambut di sana. Yaitu contohnya. Kenapa kok rambut gak tumbuh di gigi gitu ya? Ya karena nggak ada reseptornya untuk tumbuh rambut di gigi. Nah, nanti kalau kita bahas lebih dalam ada beberapa mutasi, misalnya eh, kulit itu harusnya warnanya seperti itu, tapi ada tai lalat. Nah, itu nanti mutasi kita bahas di tempat yang lain. Tapi secara umum itu sifat sel nanti yang bertugas untuk menerima rangsangan ya, sinyal, hormon dan sebagainya itu ada di membran sel. Kemudian ada inti sel. Ini adalah bagian yang penting ya. Strukturnya itu membran ganda, jadi kita tidak bisa lihat di sini, tapi ini membran yang ganda. Membrannya ganda. Membran yang tadi sudah ganda, ini ganda lagi gitu ya. Begitu. Membrannya ganda, ada pori-porinya sebagai tempat keluar masuk. Misalnya mRNA, ada yang keluar masuk ribosom, dan lain sebagainya. Ya, ada sinyal dan sebagainya, ini nanti masuk ke inti. Jadi, ini membran inti nanti akan terhubung langsung dengan retikulum endoplasma, kita bahas di tempat yang lain. Ya. Kemudian organ ini paling penting karena satu, dia menyimpan informasi genetik dan menurunkannya pada saat pembelahan. Setiap kali sel membelah, maka akan dimulai dengan pembelahan inti sel atau pembelahan DNA yang ada di sini yang kita sebut sebagai replikasi DNA. Nah, setelah itu baru inti selnya membelah diikuti dengan pembagian organel-organel atau membelahnya organel-organel. Ya. Kenapa? Karena semua informasi berkaitan dengan makhluk hidup itu tersusun atas disimpan di dalam kromosom atau dalam DNA yang ada di dalam inti sel. Contohnya begini. Kalau kita ingin membuat bakso, maka ada resepnya. Nah, resep itu disimpannya di dalam inti sel. Mungkin saja wujudnya kertas gitu ya untuk membuat bakso, kita baca, kemudian jadilah bakso itu. Nah, kertas yang isinya resep itu adalah DNA atau kromosom atau ini ya, asam nukleat materi genetik yang ada di sini. Yang menerjemahkan siapa? Nanti adalah komponen-komponen atau organel-organel sel. Ya, wujud baksonya apa? Macam-macam, bisa berupa hormon, enzim, ya, segala bentuk protein. Nanti kita bahas di tempat yang lain berkaitan dengan ekspresi dari gen atau kromosom atau pembelahan kromosom. Kemudian mengontrol aktivitas dengan cara memproduksi protein tadi ya, hasil ekspresinya protein. Misalnya oh ada hormon ini, kita harus membentuk rambut, maka akan ada gen rambut yang terekspresi di sini menandakan bahwa sel itu harus membentuk rambut dan sebagainya. Itu hanya contoh kasarnya seperti itu. Nah, kromosom itu berasal dari kroma artinya warna, som atau badan, karena ketika kromosom itu diwarnai dia ya berwarna gitu, berbeda dengan organel-organel. Jadi pewarnaan spesifik itu saat itu membuat si kromosom ini menyerap warna, maka disebut sebagai kromosom. Ya, ini kita tahu bahwa kromosom adalah pemadatan dari molekul DNA. Ini DNA, materi genetik, ya isinya adalah informasi genetik. Kemudian dia memadat membentuk kromosom. Ya, kromosom itu hanya ditemukan ketika sel membelah. Secara umum, di sel yang sudah terdiferensiasi itu terurai dan dia mengekspresikan sesuai dengan ekspresi yang sesuai di sel tersebut, tergantung lokasi dan sebagainya. Jadi membentuk kromosom adalah ketika dia melakukan pembelahan. Nah, ini contoh. Ini ada 4 macam kromosom, ya. Nah, setiap 4 kromosom ini ternyata ketika diamati di penampakan, ini kromosom sawi lah, anggaplah ya. Jadi ada sel yang berisi kromosom, sel berisi kromosom. Ketika diamati ternyata sel ini dia menghasilkan daun berwarna hijau, batang berwarna ungu, dan bunga berwarna kuning. Ya kan? Nah, sedangkan yang di sini daun berwarna hijau muda, batangnya berwarna hijau, dan bunganya berwarna kuning.
Jadi walaupun sama-sama sawi, tapi kalau misalnya gen atau informasi genetik yang di kromosomnya berbeda, maka dia akan mengekspresikan yang berbeda. Contoh di sini, ternyata di kromosom pertama itu adalah kromosom yang berkaitan dengan warna bunga. Antara kromosom yang satu ini dengan yang kedua, ya, tanaman yang kedua, itu tidak ada perbedaan. Karena tidak ada perbedaan, maka dia mengekspresikan karakter warna bunga yang sama, yaitu sama-sama kuning. Sedangkan di kromosom nomor 2 itu ada, di sini dicontohkan huruf Y besar, ini adalah hanya sebagai indikasi bahwa dia memiliki gen yang berbeda dengan Y kecil yang di kromosom nomor 2 tanaman yang satunya ini yang kedua. Y besar ini menyandikan warna daun. Ternyata Y besar itu kalau ada di satu kromosom, ya, ini gen ini, alel ini, ya, itu akan menghasilkan daun berwarna hijau tua. Ini hanya contoh ya. Yang ini Y kecil, daun berwarna hijau muda. Artinya ada perbedaan, sama-sama mengekspresikan daun, tapi karena informasi genetiknya berbeda, maka hasil ekspresinya juga berbeda. Daunnya hijau tua, ini daunnya hijau muda. Ya. Kemudian di sini ada kromosom nomor 3 menyandikan batang. Ini ada A besar, ada A kecil ya. Lokus yang mengandung alel A besar, A kecil. Ini A besar itu menyandikan warna batang. Ternyata A besar itu menjadikan warna ungu, sedangkan A kecil menjadikan warna hijau. Tingginya itu sama antara dua sel ini, kromosom di dua sel ini, sehingga dia memiliki tinggi yang sama. Nah, inilah yang kita pelajari dari informasi genetik yang ada pada tanaman. Karena nanti kita bisa menentukan sebenarnya sifat hijau daun hijau tua atau hijau muda yang sebenarnya lebih menguntungkan bagi manusia. Warna daun ungu atau warna daun hijau yang lebih menguntungkan bagi manusia. Itu nanti kita akan melakukan seleksi-seleksi untuk mendapatkan kualitas tanaman yang kita inginkan dengan cara mempelajari apa? Mempelajari kromosom yang ada pada sel tumbuhan, mengkarakterisasi sifat-sifat yang ada pada setiap kromosom. Ini contoh nama organisme namanya Ophioglossum reticulatum. Dia memiliki kurang lebih sekitar 120 sampai 700 katanya kromosom, ya, sangat banyak sekali padahal tanamannya sangat kecil, ya. Ini artinya apa? Jumlah kromosom tidak menentukan apa namanya ya, tingkat intelijensi atau kekomplekan suatu organisme. Contoh kalau misalnya manusia yang jumlah kromosomnya itu 46 dibandingkan 120 kan jauh sekali ya, sekitar 3 kalinya lebih sedikit, ya kan? Tapi tentu manusia lebih kompleks dibandingkan tanaman ini. Ya, nah apa saja yang informasi yang ada di sini kok saking banyaknya? Nah, itu bisa kita pelajari di tempat yang lain nanti ya berkaitan dengan kenapa kok kromosomnya 700 tapi kok ekspresinya begini? Apa saja sih? Jangan-jangan nggak kepake. Nah, kita pelajari di tempat yang lain. Organel selanjutnya adalah plastida atau plastid. Ini adalah organel ciri khas dari sel tumbuhan. Plastida itu adalah tempat terdapatnya pigmen. Pigmen adalah warna, zat warna pada tumbuhan. Contoh, daun warnanya hijau karena dia punya pigmen. Bunga warnanya kuning atau merah karena dia punya pigmen. Atau kenapa pati itu tidak berwarna, warnanya putih saja karena dia tidak punya pigmen. Ya. Nah, itu namanya plastida, tempat terdapatnya pigmen. Kalau pigmennya berwarna hijau, contohnya pada daun atau batang, itu karena memiliki pigmen yang namanya klorofil. Kalian sudah tahu di SMA. Dan itu letaknya di kromoplas. Ini kromoplas maksudnya kloroplas. Kloroplas itu maksudnya kloroplastida gitu ya. Jadi plastida yang memiliki pigmen kloro. Kloro berasal dari bahasa Yunani yang artinya hijau. Sedangkan kromoplas itu mengandung pigmen warna kuning dan merah. Ini misalnya pada bunga, buah, daun, akar. Daun ada yang berwarna merah ya, ada yang berwarna kuning, ya kan? Ada yang akar juga berwarna merah, misalnya beet dan sebagainya warnanya merah. Tapi itu beet bukan plastida ya, tapi Coca-Cola. Tapi ada beberapa bagian
dari akar yang berwarna. Nah, itu bisa juga karena memiliki zat warna yang disimpan di plastida. Ada juga leukoplas, itu adalah plastida yang tidak berwarna, biasanya digunakan untuk menyimpan minyak atau pati atau protein. Misalnya kentang, itu ada patinya. Nah, pati itu di dalam sel disimpannya di leukoplas. Ini contoh kloroplas. Jadi ini kloroplas. Ini kloroplas, membrannya ganda, ya. Kemudian ada tumpukan-tumpukan koin yang kita sebut sebagai tilakoid. Tilakoid itu satu keping ini adalah tilakoid, ya. Kemudian grana ini adalah tumpukan dari eh, tumpukan tilakoid ini namanya grana, ya, atau granum. Oke, nah cairannya disebut sebagai stroma. Grana stroma. Granum itu berarti ini grana itu berarti banyak. Ini grana, grana, grana. Ya kumpulan granum namanya grana ya. Nah, kok warnanya hijau? Karena di tilakoid nanti terdapat pigmen yang namanya klorofil atau pigmen hijau daun. Jadi kalau batang daun, batang muda, daun ya yang berwarna hijau karena dia ada organel yang namanya kloroplas. Di kloroplas itu terdapat klorofil. Lebih tepatnya terletak di membran tilakoid. Nah, seperti kita tahu, klorofil itu nanti sebagai pigmen pemanen cahaya yang digunakan untuk fotosintesis tumbuhan. Ini nanti kan akan lebih dalami di mata kuliah fisiologi. Ya, nah kita harus dari sini kita bisa belajar nanti bagaimana sih sebaiknya tumbuhan itu memiliki kloroplas yang banyak atau yang sedikit. Apakah semakin banyak itu nanti produktivitas fotosintesisnya semakin tinggi sehingga buahnya semakin manis atau semakin banyak atau umbinya semakin besar, gitu kan ya. Atau kita bisa coba cari ini bagaimana cara menghasilkan pati dengan sistem di kloroplas ini sehingga kita bisa bikin klorofil buatan untuk memproduksi pati dengan memanen cahaya matahari. Nah, ini ilmu yang sebenarnya harus kita dalami, tidak hanya sekedar kloroplas, oh yo wis rampung, itu tidak. Oke. Ini contoh sel yang memiliki kloroplas, ya butiran-butiran ini adalah kloroplas yang di dalamnya tadi ada grana dan stromanya. Grana adalah tumpukan tilakoid, sedangkan stroma adalah sitoplasma dari si kloroplas, tempat adanya si grana. Oke, ini kromoplas adalah plastida yang menghasilkan pigmen karoten. Nanti macam-macam ya, ada karoten, ya, xanthofil dan macam-macam. Itu akan menghasilkan warna kuning atau orange atau merah ya pada berbagai macam organ tumbuhan. Misalnya bunga berwarna kuning, berwarna merah karena adanya kromoplas yang di dalamnya ada pigmen ya, karotenoid atau xanthofil dan lain sebagainya. Leukoplas, nah ini kita bisa lihat ini adalah pati kentang. Jadi ini sel, ini ada butiran-butiran pati. Butiran pati ini disimpan di dalam leukoplas atau plastida yang tidak berwarna yang digunakan untuk menyimpan pati. Nah, bisa juga protein dan minyak katanya. Ya. Nah, kalau terekspos cahaya, dia akan membentuk kloroplas. Contohnya kalau kentang itu kita biarkan terkena sinar matahari, maka kulitnya akan berwarna hijau. Ya, nanti akan tumbuh, dia akan bertunas dan sebagainya. Organel selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria adalah penghasil energi di sel. Ya, kita mulai dari strukturnya dulu. Struktur mitokondria ini adalah organel bermembran ganda. Jadi membrannya ada dua, ada membran luar, ada membran dalam yang berlekuk-lekuk. Ya, nah lekukan ini namanya krista. Krista, ya. Lekukan ini namanya krista. Kok harus melekuk-lekuk? Karena di sini nanti akan terjadi reaksi. Lekukan ini memungkinkan agar ruas permukaan membran dalam itu lebih besar, ya. Jadi kalau melekuk-melekuk ini kan luasnya jadi semakin besar karena adanya reaksi. Nanti reaksinya adalah reaksi respirasi seluler. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi dari pemecahan glukosa. Jadi disinilah bermuaranya makanan yang kita makan. Jadi kalau kita makan nasi gitu ya, jagung,
tiwul, kentang ya, pokoknya pati-patian itu akan dipecah di usus dan akan menjadi glukosa dikirim ke sini. Kemudian kita bernafas, menghirup oksigen diserap atau dipertukarkan di alveolus di paru-paru di bawah darah akan terakhir masuk ke sini. Jadi pernafasan yang sebenarnya itu ada di mitokondria dalam rangka menghasilkan energi. Bagaimana reaksinya kita bahas di tempat yang lain ya. Jadi intinya nanti antara glukosa dengan oksigen itu akan menghasilkan ATP dan CO2. CO2 nanti kita keluarkan lewat paru-paru lagi, ini di bawah darah menuju paru-paru keluar. Nah, yang ATP-nya itu dipakai oleh sel untuk melakukan aktivitas. Vakuola. Nah, ini vakuola adalah organel bermembran dan biasanya berisi getah. Kalau kalian melukai kulit pinus atau kulit damar atau kulit nangka akan menghasilkan getah. Getah itu disimpannya di vakuola. Membran vakuola namanya tonoplas. Nah, biasanya semakin tua sel maka vakuolanya akan semakin besar ya, sebagai tempat penyimpanan karena selnya sudah tidak aktif membelah dan tidak banyak melakukan aktivitas lagi, maka vakuolanya diperbesar dalam rangka untuk menyimpan berbagai macam metabolit ya, baik metabolit sekunder ataupun primer. Nah, di dalamnya ada getah, garam, gula, protein. Ini ya vakuola sentral dari sebuah sel. Ini kloroplas, ini vakuolanya, ini inti selnya ya, ini nukleusnya. Nukleusnya tidak bulat tapi dia berbentuk termodifikasi karena dia didorong oleh sentral vakuola atau vakuola tengah yang besar. Nah, ini contoh. Ya, di sini nanti isinya getah dan sebagai macam-macam resin juga disimpan di vakuola. Nah, nanti kalau untuk rekayasa kalian juga harus memikirkan bagaimana caranya memaksimalkan vakuola gitu ya untuk produksi, misalnya jadi petani resin gitu ya, punya hutan pinus atau pengelola hutan pinus, bagaimana menghasilkan tanaman pinus yang memiliki resin yang banyak gitu kan. Salah satunya adalah dengan merekayasa vakuola. Bagaimana caranya? Belajar yang rajin ya, nanti akan dapat inspirasi-inspirasi tentunya. Nah, ini kita lihat bahwa vakuolanya tumbuh, ini awal sel yang muda, vakuolanya kecil, nah nanti ternyata dia saling bersatu dan membentuk vakuola yang besar. Nah, vakuola yang besar ini nanti sebagai deposit atau tempat penyimpanan berbagai macam metabolit-metabolit tumbuhan. Ini bunga. Itu kalau flaccid atau layu itu juga karena vakuolanya mengecil. Nah, kalau ini isinya air. Jadi kalau dia layu, airnya dipakai oleh tumbuhan. Jadi vakuolanya mengecil, selnya kempes. Nah, kalau kempes tanamannya jadi layu. Kalau seperti ini sudah lepas dari selnya, membran selnya lepas dari selnya, ini selnya akan mati. Karena itu mungkin harus layu tapi sebelum selnya lepas. Ini sudah plasmolisis ya, jadi plasmanya sudah lepas. Ini makanya tanamannya layu. Kalau sudah lepas, mati selnya. Ya, kalau masih disiram kok masih jenggelek, nah, jenggelek itu apa? Bangun. Itu berarti selnya masih baik-baik saja. Mungkin hanya berkurang ukuran vakuolanya menyebabkan tanaman kelihatan layu. Ini tanaman yang sehat. Nah, pada sel itu kalau dikasih air itu selnya membengkak tegang begini, ini adalah sel yang bagus. Berbeda kalau pada sel pada hewan, sel hewan kalau ditaruh di lingkungan yang banyak airnya maka selnya akan pecah. Ya, darah taruh di air gitu, selnya akan pecah. Tapi kalau sel tumbuhan tidak, semakin banyak air maka dia akan tegang dan itu kondisi yang ideal bagi sel tumbuhan. Ini contoh vakuola yang ada pada tanaman bit, ya, itu menyimpan pigmen atau menyimpan antosianin di sini ya. Nah, antosianin ini adalah antioksidan, ya, disimpannya di vakuola. Ini bermanfaat ya, kalau antosianin itu dipakai untuk penangkal radikal bebas atau racun-racun. Jadi kalau kalian makan banyak zat-zat yang radikal ya kan, yang eh, reaktif ya, oksidatif itu kalau banyak mengkonsumsi antioksidan seperti ini, seperti antosianin ya, beet, wortel, apalagi yang warnanya ungu ya atau merah gitu,
itu biasanya akan membantu kita menangkal radikal bebas dari makanan yang kita makan atau dari yang kita hirup. Nah, ini deskripsi ringkasan review dari sel eukariot. Nah, ini tadi belum disampaikan, ada sel eukariot, ada sel prokariot. Eu artinya sejati, karion itu artinya inti. Jadi dia sel eukariot adalah sel yang intinya sejati. Sejati artinya dia intinya dibatasi oleh membran inti. Sedangkan kalau prokariot, pro artinya belum, karion artinya inti. Maka sel prokariot itu yang intinya itu tidak dibatasi, materi genetiknya tidak dikemas, dipak dalam inti sel atau tidak memiliki membran inti, tidak memiliki bentuk. Contohnya adalah organisme umumnya uniseluler ya. Ya semacam bakteri ya kan. Nah, itu tidak memiliki inti sel. Materi genetiknya tersebar atau berada di tempat tertentu tapi tidak dikemas dalam inti sel. Ini ya contoh, nanti silahkan kalian baca sendiri bahasa Inggris, ya belajarlah. Sudah dari SD, SMP, SMA belajar bahasa Inggris, kalau baca kayak gini insya Allah gampang lah ya. Yang belum gampang yang sinau ya. Di sini mahasiswa raiso bahasa Inggris ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh perbandingan antara sel bakteri, sel hewan, dan sel tumbuhan. Bakteri, hewan, tumbuhan. Contohnya dinding sel. Kalau pada bakteri ada, cuma dinding selnya itu tersusun atas protein polisakarida ya. Ada enastiel glukosamin dan enastiel muramat itu ya. Jadi penyusunnya beda dengan pada tumbuhan. Hewan tidak punya dinding sel, itulah kenapa daging itu lunak karena dia tidak dibatasi oleh dinding sel. Ya, langsung membran tanpa dinding sel. Sedangkan kalau pada tumbuhan dia memiliki dinding sel yang tersusun dominannya adalah selulosa. Ini polisakarida juga ya. Cuma bentuknya berbeda dengan yang milik bakteri. Membran plasma semuanya punya flagella. Bakteri kadang punya misalnya ya, ada yang kalau kalian dulu ada yang lovotrik, amfitrik, peritrik itu kan ya, trik-trik itu kan memiliki flagel yang letaknya di tempat-tempat yang berbeda. Nah, kalau pada hewan itu beberapa punya flagel, contohnya sel sperma itu kan berflagel, ya, dia bisa punya flagel di sel tumbuhan, sel hewan. Kalau sel tumbuhan itu sperma dari beberapa spesies punya flagel, ya, ya misalnya kayak pada lumut, nah itu spermanya bisa berenang untuk membuahi ovum. Bagian dalam, ya, retikulum endoplasma tidak punya, bakteri tidak punya retikulum endoplasma, hewan dan tumbuhan punya. Mikrotubul, bakteri tidak punya, hewan dan tumbuhan punya. Sentriol, bakteri tidak punya, tumbuhan tidak ada, hewan memiliki. Sentriol ya, sentriol. Badan Golgi atau aparatus Golgi itu tidak ada di bakteri tapi ada di hewan dan tumbuhan. Nukleus di bakteri tidak. Inilah yang kita sebut sebagai dia prokariot karena tidak memiliki nukleus ya, tidak memiliki inti tapi dia memiliki materi genetik cuma tidak dikemas dalam inti gitu saja ya. Dia punya materi genetik DNA ya atau kromosom tadi cuma tidak dikemas, tidak dibatasi oleh membran inti. Sedangkan kalau pada hewan dan tumbuhan itu dikemas dalam inti. Mitokondria tidak ada pada bakteri, ada pada hewan dan tumbuhan. Kloroplas tidak ada pada bakteri, tidak ada pada hewan, tapi ada pada tumbuhan. Kromosom semuanya punya, kalau pada bakteri single, kalau pada hewan dan tumbuhan itu banyak. Misalnya manusia kromosomnya 46, ya, atau kentang 24, atau tadi Ophioglosum yang 120 gitu ya. Nah, kalau pada bakteri itu DNA-nya tunggal. Ada DNA yang lain berbentuk lingkaran juga tapi lebih kecil yang dinamakan plasmid, tapi yang besar adalah satu. Ribosom itu ada di semuanya, lisosom itu tidak ada pada bakteri, vakuola biasanya ada pada
tumbuhan, ya. Pada hewan itu tidak ada atau kecil. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses pengangkutan di dalam sel, ya. Karena ini penting dalam rangka bagaimana sel itu memperoleh bahan atau mengeluarkan bahan yang diproduksi, ya, atau bahan baku yang digunakan untuk produksi. Nah, proses pengangkutannya itu ada dua macam yang dinamakan sebagai transport pasif dan transport aktif. Transport pasif adalah transportasi antar sel yang tidak membutuhkan energi berupa ATP, ya. Jadi dia memanfaatkan gradien konsentrasi. Contohnya begini, kalau ada orang kentut di sudut ruangan, maka orang yang di sudut ruangan yang lain seiring berjalannya waktu dia akan mencium bau kentut tersebut. Kenapa? Karena ada transportasi zat yang dari pusat kentut tadi yang pekat kemudian menyebar merata ke seluruh ruangan. Nah, transportasi ini disebut sebagai transportasi yang pasif. Karena dia menyebar, menyesuaikan diri, menyusun keseimbangan tanpa membutuhkan energi. Ya, sedangkan kalau transport aktif itu biasanya dibutuhkan energi karena yang berupa ATP, ya, adenosin trifosfat ini, karena biasanya dia melawan gradien konsentrasi. Ya, ibaratnya kalau misalnya kayak kalau kalian pernah melihat apa ya, orang yang berenang melawan arus gitu kan. Kalau transfer pasif itu dia harus ikut arus, turun ke bawah. Itu namanya transfer pasif karena dia membutuhkan energi. Cuma kadang-kadang kita harus menuju ke hulu sungai dan itu harus melawan arus. Nah, kan itu kan butuh energi. Nah, ini semacam transport aktif. Analoginya semacam itu. Jadi dia harus melawan sesuatu sehingga harus membutuhkan energi. Nah, kalau pada sel, transfer aktif ini energinya berupa ATP. Nah, sekarang transfer pasif. Itu cirinya dia tidak butuh energi tadi, ya. Jadi dia menyesuaikan gradien konsentrasi yang ada, ya, menyesuaikan membentuk keseimbangan yang baru. Teh dicelupkan di dalam air yang bening, maka teh itu akan menyebar dengan sendirinya di air bening tersebut dari yang pekat ke yang bening, ya. Nah, menyebarnya teh ke dalam air yang tadinya bening tadi itu dia transfer pasif, jadi berpindahnya tanpa energi karena dia hanya menyusun keseimbangan saja, ya. Ini disebut sebagai bergerak karena adanya gradien atau perbedaan. Ya, biasanya perbedaannya berupa konsentrasi atau tekanan atau muatan listrik, ya. Jadi dia mencari keseimbangan saja tanpa membutuhkan energi. Jadi kalau misalnya dihembuskan angin, ya ikut angin itu berembus. Itu artinya transfer pasif. Ibaratnya begitu. Jadi karena ada tekanan, ya, tadi karena angin misalnya. Kalau konsentrasi tadi kentut atau teh tadi, ya. Kalau muatan listrik ya nanti kita lihat di slide yang lain. Enggak mumet malah. Pergerakan molekul terjadi sampai tidak ada perbedaan atau tidak ada gradien, ya. Tadi teh itu akan berhenti menyebar bagaimana kalau antara satu titik dengan titik lain di sudut-sudut air itu sama konsentrasinya maka dia berhenti. Sebelum itu maka dia akan terus bergerak menyesuaikan keseimbangan. Nah, kalau transfer pasif terbagi menjadi tiga. Ada difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Sekali lagi difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Difusi itu adalah perpindahan molekul dari gradien konsentrasi tinggi ke gradien konsentrasi rendah. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Gradien itu perbedaan, ya. Jadi karena ada perbedaan konsentrasi yang tinggi dengan yang rendah, maka akan ada perpindahan molekul dengan atau tanpa membran semi-permeable. Contoh ini ada gula dimasukkan ke dalam air, maka molekul gula itu akan pecah-pecah. Ini tadinya kan padat bersatu jadi satu, lepas-lepas, dan dia akan berhenti kalau semuanya sudah rata seiring berjalannya waktu. Proses ini disebut sebagai difusi. Ini bisa diganti dengan teh, ya, dengan medium air juga, atau tadi kentut dengan medium udara tadi, ya. Dia akan berhenti kalau sudah seimbang, artinya sudah merata di ruangan tersebut sama. Nah, itu difusi. Jadi dia perpindahan zat terlarut. Zat terlarut, ini gula misalnya, dari konsentrasi tinggi atau hipertonik, hipertinggi, tonik itu konsentrasi, ya. Dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang hipo atau rendah. Jadi ini
penuh dengan uh, zat terlarut, ini kurang zat terlarutnya. Oke, sekarang osmosis. Kita sebut sebagai difusi air. Jadi yang berpindah bukan zat terlarut, ya, seperti pada difusi. Yang berpindah adalah air. Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kenapa seperti itu? Karena zat terlarutnya tidak bisa berpindah. Kenapa tidak bisa berpindah? Karena dibatasi oleh membran semi permeabel. Membran semi permeabel ini. Ya, membran semi permeabel ini membatasi agar zat terlarut tidak berpindah, tapi tidak membatasi air untuk bergerak. Air itu kan molekul ya, H2O. Jadi dia bisa berpindah, dia zat juga, ya kan? Sehingga yang berpindah adalah air. Air dari mana? Air dari yang encer atau konsentrasi rendah atau hipotonik ke hipertonik, ya. Contohnya nih, ini difusi. Air dicelupin tinta. Tintanya akan menyebar. Nah, proses penyebaran ini seiring berjalannya waktu dinamakan difusi. Yang berpindah, yang tersebar adalah zat terlarut, ya, bukan pelarutnya. Berbeda dengan ini. Ini awalnya sama tingginya, ya. Kemudian di sini ada membran semi permeabel. Membran ini membatasi agar molekul zat terlarut tidak bisa berpindah, tapi tidak membatasi air untuk berpindah. Di sini konsentrasinya tinggi karena banyak zat terlarutnya. Di sini konsentrasinya rendah karena sedikit zat terlarutnya. Ini hipertonik, ini hipotonik. Nah, kalau kita biarkan seiring berjalannya waktu, maka air dari yang hipotonik akan berpindah ke hipertonik sampai akhirnya rata. Artinya zat terlarut ini memiliki apa? Space yang sama dengan ruangan yang satunya, ya. Jadi ini dalam kondisi yang hampa udara, tentunya tidak ada gravitasi ya, jadi dia akan berpindah airnya sampai dia renggangnya sama, gitu ya. Kalau di sini kan padat sekali, di sini renggang, ya kan? Nah, karena ada membran semi permeabel yang zat terlarutnya tidak pindah, tapi airnya bisa pindah, maka airnya lah yang pindah. Ini dinamakan osmosis. Yang berpindah adalah airnya dari yang encer ke yang pekat atau hipotonik ke hipertonik. Kenapa airnya yang pindah? Karena ada membran semi permeabel yang membatasi zat terlarut untuk berpindah. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal. Jadi kalau ada sel hewan dengan sel tumbuhan itu dilarutkan di dalam larutan. Nah, ini ada larutan ya, ini namanya hypotonic solution atau larutan hipotonik. Isotonic solution, hypertonic solution. Kalau sel hewan itu bagusnya di larutan yang isotonik, artinya tekanan yang ada dalam sel dengan di luar sel sama. Air yang masuk dengan air yang keluar sama. Ya, itu diaplikasikan dalam prinsip infus. Infus itu konsentrasinya harus isotonis dengan darah yang menyebabkan darah dia normal-normal saja. Kalau yang diinfus itu adalah air, maka sel darah akan pecah. Airnya akan masuk, ya, karena ini encer sekali, airnya akan masuk. Di sini kan pekat ya. Airnya masuk karena dia tidak ada dinding sel, maka dia pecah atau lisis. Tapi kalau misalnya di dalam lingkungan yang pekat, maka air di dalam sel akan keluar. Nah, keluarnya ini menyebabkan si selnya jadi keriput. Pada hewan itu yang normal itu jika berada pada lingkungan yang banyak air. Jadi kalau airnya banyak maka ini tegang. Tegang ini ya, dinding selnya tegang itu adalah kondisi yang bagus untuk tanaman. Tapi kalau pada kondisi yang isotonis dia akan layu. Ya, air yang masuk, air yang keluar sama dia akan layu. Apalagi di hipertonis. Kalau di hipertonis nanti eh, ini terjadi plasmolisis atau membran plasmanya lepas dari dinding sel. Ini contoh. Ini kondisi normal. Kalau di dalam larutan yang hipertonis, maka membran selnya akan lepas dari dinding sel. Nah, sel yang ini akan mati ya, karena membran selnya sudah lepas dari dinding sel. Sekarang difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi adalah eh, difusi yang membutuhkan tempat tertentu untuk berpindahnya zat terlarut. Contoh, ini ada sel, ada
membran sel ya, ini fosfolipid ya, bilayer dua lapis ya, atas dan bawah. Ini fosfat, ini lipidnya, ini hidrofilik, hidrofobik ya. Ada protein transport. Ini juga sama. Ini bagian luar sel, bagian dalam sel. Konsentrasi di luar sel zat terlarutnya tinggi, konsentrasi di dalam sel zat terlarutnya rendah. Seharusnya itu zat terlarut ini akan mudah masuk ke sana ya. Cuma dia tidak bisa menembus membran sel. Nah, kalau dibiarkan seperti ini maka air akan banyak keluar sehingga menyebabkan sel itu menjadi lisis. Ya, atau plasmolisis tadi. Maka kalau pada difusi terfasilitasi ada channel protein atau protein transport tertentu tempat lewatnya zat-zat tertentu untuk masuk ke dalam sel. Ini dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, berarti dia mengalir saja tanpa adanya energi. Maka disebut sebagai difusi atau transport pasif ya. Cuma masuknya dia tidak bebas, tapi melalui pintu tertentu atau channel tertentu atau saluran tertentu atau protein tertentu. Ya, ibaratnya dalam sebuah ruangan yang penuh dengan orang. Di luar ruangan itu sepi, kosong. Dalam ruangan kan sumpek, panas. Nah, cuma manusia tidak bisa langsung menembus dinding, dia harus melalui pintu. Nah, nanti untuk menyesuaikan kondisi itu, biar udaranya sama-sama segar, maka manusia dalam ruangan akan keluar, tapi keluarnya melalui pintu. Nah, pintu ini adalah semacam channel protein, dan ini dinamakan difusi yang terfasilitasi ibaratnya ya, karena dia harus melalui pintu tertentu. Nah, sekarang kalau transport aktif itu adalah pergerakan molekul yang melawan gradien konsentrasi. Contohnya adalah pompa natrium kalium pada sel. Ini akan melawan gradien konsentrasi. Ini tidak umum. Jadi ibaratnya kalau ruangan penuh dengan manusia, ada manusia di luar, dia harus masuk. Maka masuknya itu butuh energi, harus didorong itu. Misalnya kalau ibaratnya di kereta itu yang penuh sesak, di stasiun sudah penuh maka dia harus masuk, maka harus didorong. Nah, dorongan ini namanya energi. Ya, kalau pada sel contohnya pada pompa natrium dan kalsium atau sodium dan kalium ya, sodium dan kalium ya. Ini contoh misalnya ini membran sel ya, kemudian ada protein ya, lewat protein juga. Cuma kita lihat yang warna hijau itu sodium dan banyak di luar sel. Ini outside sel, di luar sel banyak. Sedangkan yang di dalam sel sedikit. Kemudian yang kotak-kotak ini adalah kalium. Kalium di luar sel sedikit, di dalam sel banyak. Di dalam sel banyak yang kotak-kotak kuning. Nah, sekarang si natrium ini harus keluar, ya. Dalam kondisi tertentu harus keluar. Nah, keluarnya si natrium itu tidak bisa kalau misalnya dia harus tiba-tiba keluar karena konsentrasi di luar lebih tinggi. Maka untuk mengeluarkan itu butuh yang namanya ATP. ATP ini energi. Maka ketika ada channel protein yang dia diberi energi oleh ATP dengan satu ikatan fosfatnya ini nempel di protein ini, maka dia akan mengubah konformasi di mana si natrium itu akan masuk kemudian keluar. Nah, ketika sudah keluar, maka kalium akan masuk. Nah, ketika sudah masuk, maka eh, dia akan kembali ke bentuk semula dengan melepaskan kalium dan fosfat dari ATP ini akan lepas. Artinya apa? Artinya untuk mengeluarkan natrium itu membutuhkan energi karena dia harus melawan gradien konsentrasi. Karena natrium di dalam sel rendah, di dalam sel rendah, di luar sel tinggi. Begitupun juga dengan kalium. Nah, proses ini membutuhkan energi, maka kita sebut sebagai transport aktif. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Silahkan bertanya kalau ada pertanyaan, silahkan berdiskusi, ada forum, silahkan klik forum di on class ya. Kemudian kalian boleh berpendapat, bertanya, menjawab pertanyaan ya kan atau berargumen tapi tolong yang ilmiah. Kalau misalnya memiliki pengetahuan, berdebat, silahkan sertakan bukti ilmiahnya atau publikasi atau referensinya sehingga tidak debat kusir. Saya akan terlibat
Saya akan coba meluruskan kalau misalnya ada pernyataan-pernyataan yang salah ya atau dan lain sebagainya atau ada pertanyaan yang tidak terjawab akan saya coba jawab. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terakhir, tetap semangat ya. Ini baru awalan, kita ternyata dilalai kok pas masa pandemi sehingga tidak bisa bertatap muka secara langsung. Semoga uraian singkat ini bisa, memberikan sedikit gambaran. Kalian perlu ingat bahwa, apa ya, ceritanya kalau saya dulu kuliah tentang sel ini itu satu mata kuliah sendiri membahas tentang sel atau 2 mata kuliah malah ya. 6 bulan itu mencerita tentang sel saja, sedangkan kalian di sini hanya satu kali pertemuan. Artinya apa? Artinya banyak sekali yang tidak saya sampaikan. Oleh karena itu, silahkan mengeksplorasi diri, jangan malas, jangan ini, berbanyak pengetahuan ya. Karena kalian sendiri yang akan menentukan keberhasilan kalian. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan nanti bisa di forum di on class. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Kita tutup dengan baca penutup majelis, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.